lihat tuh, misalnya kalau cuma nenek-nenek curi mangga ya ngapain ditangkap? Kan ada juga tuh agent Rio. Misalnya kan yang kita lihat itu di media-media kan ada pernah hakim itu meminta kepada advokat, terus kemudian jaksa mengumpulkan uang dan memberikan uang itu kepada nenek-nenek itu yang mencuri tadi. Karena dia memang tidak ada punya uang, kesian. Kenapa dia mencuri? Karena dia tidak punya uang. Selamat datang di ruang interogasi. Inilah podcast Obsesi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang interogasi. Hari ini sudah hadir di podcast Obsesi Bapak Sulaiman SH LLM. Beliau ini punya banyak sebenarnya working experience, cuma saya dan mungkin masyarakat Tarakan lekat dan familiar mengenal Anda, Pak Sulaiman, sebagai Ketua Bawaslu Kota Tarakan dan juga sempat berkiprah di Bawaslu Kaltara waktu itu, Bang ya? Siap. Baik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Dan mungkin kalau anak-anak kita, adik-adik kita di Universitas Borneo Tarakan lebih lekat lagi mengenal Anda sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Luar biasa. Bagaimana? Apakah di UBT sebagai dosen killer kah, atau yang penuh senyum kah, atau yang gimana nih, Bang? Kalau saya itu Jendrio orangnya normal, santai-santai saja ya. Kalau anak itu memang punya bakat, kenapa kita harus misalnya menahan dia untuk tidak memberikan nilai bagus? Betul. Terus kemudian sebaliknya, kalau misalnya anak itu kurang bakatnya, maka kita sebagai dosen kan berusaha untuk bagaimana meningkatkan anak itu, memotivasi mereka gitu ya. Dan caranya bermacam-macam. Ada yang juga dengan omelan-omelan mungkin ya kan, supaya mereka jauh lebih concern terhadap apa yang kita inginkan untuk kemajuan mereka. Tapi ada juga yang dengan cara soft spoken gitu. Kalau lihat dari performance Bang Sulaiman ini kan orangnya kalem gitu ya, santai saja. Artinya enggak lari juga dikejar kemana-mana gitulah prinsipnya kalau lihat dari performance kita. Kalau boleh tahu Bang Sulaiman, sebenarnya Anda orang yang seperti apa? Kalau bisa menilai diri sendiri, sebenarnya kalau menilai diri sendiri ini agak gimana gitu ya. Cuman kalau Anda melihat sosok Anda begitu, seperti apa sih sebenarnya, karakternya bagaimana? Ya, kalau saya itu kan prinsipnya orang baik kepada saya itu saya akan membalasnya dengan kebaikan. Iya. Lebih dari apa kebaikan orangnya. Kemudian kalau orang itu misalnya ada aroma kejahatan dengan saya, maka saya juga akan membalas ya dengan sebisa mungkin untuk tidak diam, tapi kemudian tidak. Iya, artinya ada batas-batas kesabaran ya. Orang kalem itu jangan disangka tidak berani atau tidak akan melakukan apa-apa bila disakiti gitu. Malah justru berbahaya, orang-orang yang diam itu biasanya berbahaya. Gitu Bang Sulaiman ya. Kita lihat fakta di lapangan kan seperti itu. Saya punya banyak teman yang karakternya seperti itu. Dia diam tapi dia akan menghitung gitu sampai di mana batas kesabarannya gitu. Waduh. Jadi artinya sebagai manusia kita punya banyak macam karakter ya Bang Sulaiman ya. Artinya bagaimana kita bisa menempatkan diri di circle kita, di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai cara gitu. Kalau dulu Anda banyak bersentuhan dengan teman-teman yang bergerak di bidang politik gitu, karena sebagai pengawas waktu itu pemilu, sekarang juga jadi seseorang yang mungkin juga disegani di kalangan akademisi di UBT. Paling tidak anak-anak mahasiswa gitu ya, anak-anak kita agak takut juga nih kalau mau macam-macam sama dosennya, nanti dapat nilainya minus gitu ya kan, nanti nangis di pojokan. Baik, kita agak sedikit ini Bang Sulaiman, sedikit flashback lah ya, waktu Anda bergerak di bidang politik juga sebagai pengawas pemilu atau pilkada gitu di Kota Tarakan. Itu dimulai tahun berapa Bang Sulaiman? Kalau aktifnya itu saya pernah jadi staf sebenarnya agent Rio di Bawaslu, tapi ya? Dulu namanya kan masih Panwas. Itu tahun 2008 sebenarnya, tapi saya sebagai staf. Nah, kemudian di tahun 2013 itu saya mendaftar sebagai Panwascam.
kemudian saya terpilih dan teman-teman di sekitar itu juga memilih saya sebagai ketua Panwascam Tarakan Barat. Jadi kalau misalnya ditanya gelutannya sudah berapa lama, sudah lama sekali. Sudah mulai dijajaki dari awal begitu ya, sampai akhirnya terpilih sebagai ketua Bawaslu Kota Tarakan gitu, Ya. dan banyak bersentuhan dengan nuansa-nuansa politik begitu. Betul. Baik, dan tentunya juga sesuai dengan latar belakang Anda, Bang Sulaiman, Anda juga seorang sarjana hukum gitu ya, S2 bahkan, dan ini juga tentunya juga membentuk apa ya, pengalaman dan tentunya kepribadian kita sebagai seorang manusia yang lebih paham dengan hukum begitu. Baik, apa sebenarnya yang motivasi Anda dan ketertarikan Bang Sulaiman ini terhadap dunia hukum? Apalagi spesial di Indonesia begitu. Yang kita tahu sendiri, saya nggak berani ngomong macam-macam, nanti Bang Sulaiman saja yang ngomong bagaimana hukum di Indonesia. But saya pengen tahu point of view seorang Bang Sulaiman melihat itu seperti apa? Ya, sebenarnya ketertarikannya itu sebenarnya tidak dibuat. Saya masuk di UBT itu karena memang waktu itu saya mau kuliah agama sebenarnya. Pengennya kuliah agama. Saya pengennya sebenarnya jadi ustaz. Pengen jadi ulama lah ya. Kemudian waktu itu kan ada hambatan keluarga. Nggak diperbolehkan. Ya salah satunya mengenai masalah finansial karena kan di sini tidak ada kampus. Oh, harus keluar daerah. Jadi Harus mahal pindah. ongkosnya. Oke, dan Nah sehingga pilihan terakhir itu adalah masuk ke hukum, jurusan hukum. Nah namun berjalannya waktu ternyata saya berpikir ternyata jurusan hukum ini menarik juga ya. seru juga ya. Ya, karena dengan perubahan konstitusi kita yang menempatkan negara kita ini menjadi negara hukum, nah sehingga hukum kita ini menjadi menarik. Iya. Gitu. Nah dia sifatnya itu tidak lagi statis tapi sudah menjadi dinamis. Karena pasti aturan-aturan itu akan selalu diperbaharui mengikut perkembangan zaman. Nah sehingga kita ini kan juga pasti terpanggil juga nih untuk memikirkan bagaimana kita bisa merumuskan misalnya atau menciptakan hukum-hukum yang Asik. baik untuk masyarakat. Pak dosennya kerasa banget gitu ya hari ini ya. Siap. Jadi memang perubahan itu Anda tuh cukup smart gitu ya, merubah, men-switch sesuai dengan situasi dan kondisi gitu. Kalau dulu di Bawaslu bergerak di bidang politik itu ngomongnya politis gitu ya kan. Nah sekarang jauh lebih kalem tapi berisi daging semua isi. Apalagi kalau ngomongin masalah hukum nih Bang. Dulu di Bawaslu Agent Rio itu justru malah kita itu supel, harus terbuka Betul. Kita. Karena kalau kita diam justru malah kita dituduh macam-macam sama teman-teman partai politik. Nah karena kan teman-teman partai ini terkadang kalau dia tertekan yang pasti disalahkan itu adalah penyelenggara pemilu. Nah apalagi kita Bawaslu ini kan sebagai pengawas, kita selalu dianggap dari peserta ini teman-teman peserta khususnya partai politik ini bahwa Bawaslu tidak bekerja gitu. Nah oleh karena itu memang kalau kita tidak supel, tidak mengajak teman-teman partai ini untuk berdiskusi, menyelesaikan masalah-masalah teman-teman itu, maka ya itu akan menjadi bumerang buat kita. Betul. Selalu disalahkan. Jadi ya kita terbuka, kita sampaikan kondisi kita, bagaimana seharusnya kita lakukan, dasar-dasar kewenangan kita dan sebagainya itu. Nah sehingga teman-teman di luar ini kan memahami. Nah terkadang kan pokoknya kalau sudah bicara pemilu, bicara pilkada, bicara tahapan, Bawaslu yang aromanya pengawasan, pokoknya semuanya bisa dilakukan gitu. Terus kaitannya dengan penanganan pelanggaran misalnya, apapun pelanggarannya semuanya harus diberikan sanksi, padahal kan tidak begitu. Karena ini kan makanya tadi kaitannya dengan hukum tadi. Kita ini kan negara hukum. Ada batas-batas tertentu kemudian kita baru bisa mengatakan orang itu bersalah. Nah kita kan dibatasi kalau kita mau periksa orang kan ada namanya unsur-unsur tuh di dalam hukum. Nah meskipun di
pandangan mata kita seseorang itu kita duga dia melanggar, tapi kalau di unsur itu tidak terpenuhi maka kita tidak boleh mengatakan bahwa orang ini bersalah. Iya. Nah, Ada masih asas praduga tak bersalah iya. begitu ya. Nah, lebih kecenderungannya kan justru malah kalau tidak terpenuhi unsur maka kita itu justru malah mengkriminalisasi orang. Betul, betul. Maka itu kan yang kita yang kita betul-betul pikirkan tuh. Kalau kemudian kita mau menyatakan memberikan orang sanksi. Nah, karena kan di dalam hukum juga itu kan ada semacam istilah lah Iya. yang mengatakan lebih baik kita melepaskan 1.000 orang bersalah daripada kemudian kita menangkap atau memberikan sanksi kepada satu orang yang tidak bersalah. Nah, makanya kita sangat hati-hati sekali. Makanya saya selalu sampaikan kepada teman-teman itu ketika ada dugaan pelanggaran, maka ya kita normatif saja gitu. Apa yang diinginkan secara original intent di dalam peraturan itu, maka itulah yang kita terapkan gitu. Kita tidak usah kemana-mana gitu, karena ya Sudah ada takutnya kita- pakemnya betul. begitu ya kan, jadi tinggal mengikuti relnya saja, Betul. tracknya seperti apa Betul, itu harus betul, ya. diikuti gitu. Jadi memang kita hidup juga diatur dengan hukum, norma, undang-undang dan lain sebagainya, banyak sekali gitu. Itu yang membuktikan bahwa kita memang masyarakat di satu negara atau wilayah yang memang beradab begitu, karena memang diatur dengan hukum begitu Bang Sulaiman. Betul. Saya jadi so Betul, tahu nih kayaknya pada saat agak-agak malu gitu. Coba ya mungkin begitu gitu ya. Tapi nggak apa-apa Pak dosen, nanti kalau misalnya ada kata-kata saya yang salah nih, kan saya coba-coba aja nih. Kalau misalnya salah dibenarkan ya Pak dosen ya. Siap, ya. Mohon untuk dikoreksi. Baik, Pak dosen, Pak dosen di akhirnya sekarang. Bang Sulaiman, kalau saya lihat juga di sini kan pengalaman organisasi Anda kan cukup banyak ya. Ini juga ketua HMI cabang Tarakan, HMI Batko Kaltim Tara, terus juga pernah di BPM, ketua bidang BPM etika BT ya waktu itu ya. Iya. Kemudian juga di UGM karena di S2-nya kan ngambilnya di UGM ya. Betul. Sempat jadi ketua MH juga, ketua bidang IKAMI, bidang KEM, Sekjen AMPI Kaltara dan bendahara KNP, banyak banget. Ini apa yang melatar belakangi Anda begitu banyak ikut organisasi? Apakah memang sengaja untuk bisa melatih diri, menempa diri untuk menjadi seseorang kelak ke depannya, atau senang juga ngumpul-ngumpul, sharing dengan teman-teman gitu, atau seperti apa? Ya, sebenarnya saya ini orangnya super agentrio, artinya saya ini sebenarnya suka bergaul Sama siapa saja ya? sama siapa saja. Dan pengalaman saya mengikuti beberapa organisasi itu adalah hadiah terbaik buat saya itu, karena di situ banyak sekali pengetahuan sebenarnya yang saya dapatkan selain daripada jejaring Iya. gitu. Nah, biasakan orang jejaring aja tuh, kenapa dia berorganisasi supaya dapat jejaringnya. Kalau saya tidak, bukan hanya sekedar jejaring, tapi juga ada penambahan pengetahuan yang saya dapatkan dari teman-teman. Nah, karena kan kalau kita berkumpul itu ada saja ide-ide kita berdiskusi hal-hal yang baru. Betul. Bahkan misalnya perkembangan kekinian pun juga kita bahas. tuh pada Kalau saat bahasanya kita sekarang circle-nya ya, Betul. circle-nya itu yang memang harus diperhatikan kualitasnya begitu. Betul, Temannya betul, siapa nih gitu kan. Lanjut. Nah, makanya dimanapun saya untuk melanjutkan pendidikan, misalnya di Tarakan, aktif sekali. Kemudian di Jogja juga, waktu saya di Jogja itu saya sangat aktif sekali. Bahkan sebenarnya saya juga ikut terlibat itu mendirikan Persatuan Pasca Sarjana Kalimantan Timur pada saat, karena kita waktu itu kan masih gabung Kaltim. sama Kaltim ya. Nah, itu saya termasuk salah satu orang yang ikut merumuskan tuh pendirian, tapi di komunitas teman-teman Jogja gitu, untuk mendirikan itu. Nah, yang ada itu kan persatuan yang S1 tuh. Iya. Yang pasca sarjana belum ada waktu itu. Pasca waktu itu kan belum ada. Nah, itu saya beberapa teman-teman itu dari Bontang dan sebagainya itu menginisiasi bagaimana teman-teman di circle pasca ini juga ada organisasinya. Nah, itu kami buat di Jogja. Nah, makanya kalau tidak berorganisasi rasanya ada yang kurang. Ada yang kurang ya. Karena
teman-teman ini kan, apalagi kalau misalnya di kelompok-kelompok pasca itu kan sudah diskusinya itu udah agak dalam dia, Iya, Agent Rio udah. kelas tinggi, ya kan? Sudah. Biasanya kayak gitu. Bahkan saya ikut kelompok-kelompok kajian Cipian itu. Mhm. Ada di salah satu dosen di Undip itu, Di Undip. Profesor Sabjito Raharjo itu. Mhm. Kajiannya itu kan hukum progresif. Iya, iya, iya. Nah, itu saya ikut terlibat. Saya beberapa kali di dalam kajiannya teman-teman itu saya ikut, dan pembahasannya itu sangat luar biasa karena yang terlibat di dalam proses diskusi itu bukan hanya teman-teman yang punya latar belakang sarjana hukum, tapi sarjana filsafat itu, Ada juga yang sarjana filsafat, yang dan ngumpul semua jurusan di situ. filsafat, psikologi, yang memang kita membahas bagaimana sih hukum ini Iya, 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 iya. harus dibuat, bagaimana output nanti dari hukum yang sudah Betul, kita betul. buat. Dan itu kan kajian-kajian gitu, ya itu tadi istilah saya kelas tinggi ya. Rasanya kalau sudah ya seorang profesor, tentunya beliau bukan kaleng-kaleng ya, kajian-kajian yang mereka buat tentunya ya itu tadi yang mungkin kalau saya lihat situ apaan tuh gitu kan, kalau bahasa itu bahasa yang mungkin buat sebagian orang yang awam ya agak susah dimengerti, tapi karena memang Bang Sulaiman bersama teman-teman ini memang sefrekuensi gitu ya, akhirnya paham dan mengerti, kemudian juga senang untuk ikut kajian-kajian semacam itu gitu. Banyak nama-nama besar ternyata ya yang apa namanya jadi circle-nya Bang Sulaiman pada saat di UGM Jogja gitu. Bang, ini kan saya juga melihat tadi begitu aktifnya Bang Sulaiman di Jogja begitu, yang notabene bukan tempat tinggal kita ya, bukan domisili kita gitu. Abang aktif di Jogja, artinya seolah-olah kayak ingin menunjukkan bahwa kami orang daerah juga punya isi loh, punya ini juga, punya potensi loh gitu. Begitu kah apa maksudnya? Betul, Pak. Saya sangat percaya itu karena beberapa kontestasi itu kan yang saya ikuti juga, saya pernah terbaik se-Indonesia. Misalnya beberapa kali kegiatan pada saat saya masih aktif di Bawaslu, itu kita terbaik 1. Itu Ya. momen apa Bang? Ya misalnya berkaitan dengan divisi saya gitu ya, sebagai koordinator penyelesaian sengketa yang kegiatan penilaiannya itu aromanya berkaitan dengan penyelesaian sengketa. Nah itu kita Bawaslu provinsi pernah Pernah terbaik. jadi terbaik 1. Terbaik 1. Itu bahkan secara individu gitu. Jadi saya sangat tidak sepaham ketika misalnya Banyak orang yang yang istilahnya mengatakan underestimate ya, karena orang daerah Bang kita, ya kan kadang-kadang orang mana sih nih gitu, kayak tahu-taunya so tahu banget sih. Gitu. Tapi memang betul kondisinya itu Bang. Terjadi kan? Betul. Itu waktu pertama kali saya kuliah di UGM itu masuk, teman-teman sekelas itu memang menganggap teman-teman yang dari daerah itu sebelah mata. Iya. Ya dia menganggap kita itu karena keterbatasan sarana dan prasarana di daerah, sehingga mereka termindset bahwa kamu pasti saya pasti lebih pintar daripada kamu. Belum kau tahu, anak-anak Kaltara lagi, anak-anak Tarakan banyak yang cerdas-cerdas bro. Betul. Iya kan? Jadi memang semangat itu yang pengen kita tunjukkan ke mereka gitu ya, bahwa kita orang daerah sama kayak kalian sebenarnya. Cuman memang mungkin terbatas fasilitas, tapi terbatasnya fasilitas ini membuat kami semakin kreatif. Betul. Ya kan di tengah-tengah keterbatasan itu biasanya ada saja muncul sesuatu yang out of the box. Betul. Yang kadang-kadang mereka nggak menangkap itu. So, sorry ya. Gitu. Tapi ini sudah, jadi saya semakin semakin bangga dengan teman-teman yang sekolah di luar gitu ya, artinya mereka juga menunjukkan bahwa mereka punya potensi yang baik gitu, mampu bersaing dengan teman-teman di luar sana. Supaya ya itu tadi, kita tidak dipandang remeh dan di underestimate oleh teman-teman di luar sana gitu. Apalagi Bang yang pernah diikuti di sana selama di UGM? Ya, kalau kegiatannya itu kan misalnya kayak di MIH itu kan kita beberapa kali misalnya melaksanakan kegiatan. Misalnya saya ini kan punya penasaran sebenarnya dalam hal pengetahuan tuh. Yes. Misalnya ketika ada buku nih baru muncul, kemudian penulisnya juga menarik. Nah, saya itu selalu berpikir, saya kayaknya harus
berdiskusi langsung nih dengan pemilik buku ini Iya, gitu. si yang punya karya Iya, gitu yang ya. punya karya. Nah, sehingga waktu saya kuliah di sana itu ada beberapa kali kita memang berkegiatan itu yang ketika ada buku baru muncul, itu kita langsung melibatkan si penulis tersebut Jadi kayak bedah buku untuk gitu kita ya. hadirkan ya semacam bedah buku lah. Mhm. Tapi kita bedah bukunya itu bukan hanya sekedar misalnya menghadirkan peserta yang secukupnya, kita buat besar. Dibuat kayak sarasehan lah begitu Betul. ya, yang kelasnya kelas besar gitu. Kemudian Oke. juga kita kan bagaimana mengusahakan juga narasumber yang mendampingi beliau itu, yang penulis tadi yang memang juga cukup mumpuni. Siapa saja Bang, nama-nama besar para penulis yang pernah Bang langsung bisa ada di acara mereka dan bertemu langsung bahkan ngobrol mungkin? Sebenarnya beliau enggak terlalu besar juga sih. Maksudnya kita senang aja sih misalnya, tulisannya ini menarik ya. Lihat dari karyanya gitu Iya. ya. Misalnya kayak Prof Edi itu, Edi Wetsirec Iya. itu kita pernah ngundang tuh beberapa kali untuk kemudian menyampaikan beberapa isi bukunya. Apa karya beliau yang paling melekat? Banyak sekali kalau Banyak. beliau itu ya. Dan semuanya kebanyakan tentang hukum kah? Tentang hukum. Tentang hukum. Beliau itu kan sangat luar biasa menyampaikan kepada kita itu tentang bagaimana ketika ada misalnya semacam ilmu hukum ini, dia itu menyampaikan kepada kita bahwa ilmu hukum ini itu munculnya dari sini gitu. Dia berasal dari sini. Jadi dia lebih banyak kita mendapatkan ilmu itu misalnya kayak anggaplah misalnya berbicara hukum progresif misalnya. Kenapa sih hukum progresif itu muncul? Itu kondisinya wilayah itu dulu di zamannya misalnya masih zaman Yunani, Roma, itu seperti ini gitu. Nah sehingga muncullah hukum ini. Jadi kita betul-betul memahami itu bagaimana kemudian penerapan hukum ini diciptakan karena kondisinya seperti ini gitu. Nah ini kan terkadang kita ini kan orang-orang hukum ini kita tidak lagi melihat kondisi kejadian di lapangan tuh terhadap penerapan hukum yang kita mau gunakan gitu. Pokoknya ada keadaan begitu, meskipun tidak sama tuh misalnya hukum itu dilahirkan, kita tetap terapkan aja gitu. Nah, sehingga kan penerapannya itu salah, jadi salah. Nah, kalau beliau itu memang sangat luar biasa. Dan jadi itu kita tentunya paham dengan kajian yang cukup mendalam. Kita paham betul kenapa ini misalnya teori ini lahir, kenapa teori ini lahir. Jadi kita puas betul tuh dapatkan dari informasi dari beliau. Prof Edi ini kan kalau tidak salah terakhir dia jabatannya itu Wakil Menteri Hukum dan HAM. Di zaman pemerintahan siapa waktu itu? SBY? Zamannya Pak Jokowi. Pak Jokowi ya? Wow. Tapi beliau sekarang masih sebagai pengajar kah? Dia berikan di Undip ya? Di Universitas Gajah Mada. Oh, di UGM. Baik, dan tetap menelurkan karya-karyanya di bidang hukum gitu ya. Kalau Abang sendiri, kalau kita bicara dengan karya tulisan-tulisan yang bernuansa hukum itu, apakah ada beberapa? Ya, saya masalahnya itu pada saat aktif di Bawaslu sebenarnya. Justru Anda menulis di situ, Bang? Kalau di Bawaslu itu kan kita sebenarnya tulisan-tulisan kita itu hanya berbau laporan sebenarnya, tapi di dalam laporan itu banyak sekali kreasi-kreasi dan inovasi yang kita buat. Ya cuma kan perbedaannya itu kalau di Bawaslu itu kan kita maksudnya tidak rumuskan khusus menjadi buku, maka dia hanya sifatnya sebagai laporan saja. Tapi kan banyak teman-teman sebenarnya kalau mau diterusin bisa diniatin jadi karya itu bisa gitu. Bisa sekali itu ya. Jadi karena kan teman-teman seluruh Indonesia itu hampir laporan-laporan yang dibuat itu dibukukan teman-teman sebagai karya mereka. Kayak misalnya
ya kalau orang-orang dulu kan suka nulis-nulis buku harian, diary gitu. Itu justru dijadikan dasar sebagai pembuatan novel misalnya katakanlah begitu. Jadi laporan-laporan yang tadi dimaksud Mas Sulaiman itu sebenarnya kalau diterjemahkan lagi dengan bahasa-bahasa yang bahasa buku begitu bisa jadi sebuah karya Betul. sebenarnya gitu ya. Tapi ada keinginan kah Bang untuk membuat sebuah karya dalam bentuk buku begitu yang entah nanti mungkin apa passionnya Abang tetap di hukum atau fiksi atau bikin cerpen misalnya atau bikin puisi gitu karena anak teater kan dulu Iya, iya. ya kan apakah masih ada tuh teater-teaternya di dalam jiwa seorang Sulaiman masih ada nggak Bang? Ya, kalau itu kan selalu terbawa aja. Terbawa ya? Itu otomatis saja kapan kita harus acting Hmm, misalnya, hmm. kapan. Tapi bukan dalam arti di dalam berprofesi kita berakting ya, Ya, gitu. betul. Bukan. Ada situasi-situasi tertentu lah Betul. yang bisa membuat kita menjadi aktor, gitu ya kan? Itu kayaknya kita juga harus punya. Iya kan? Karena Harus dong. untuk menguji teman-teman ini kan Yes, kita harus betul. berakting juga Membangga gitu. seseorang Betul. karena ya harus kita sadari bahwa zaman sekarang kadang-kadang lawan bisa jadi kawan, kawan Betul. bisa jadi lawan gitu. Yang ya ini harus menuntut rasa mawas diri kita Betul. karena siapa sih yang pengen begitu dikhianati misalnya Betul, oleh teman betul. dekat gitu kan atau ya banyak hal negatif lah yang kadang-kadang banyak sekali yang mengganggu mental health bilang anak-anak sekarang ini kan kalau Gen Z ngomongnya gitu kenapa habis dikhianati sahabat so kenapa gitu kan kalau kita ya yang sudah berumur ini biasanya ya udah cuekin aja gitu tapi anak-anak sekarang memang ya beda lah beda zamannya gitu ya Bang ya. Ya, artinya memang akan diteruskankah Iya, untuk bisa betul, membuat sebuah karya Bang? Kalau dosen itu sesungguhnya eh, kalau menurut saya bahasa saya membuat buku itu adalah kewajiban sebenarnya. Kewajibannya. Iya. Itu kewajiban seorang dosen. Ya karena kalau tanpa dosen, tanpa buku kan kita tidak punya karya yang Ya, ya. betul-betul. Ya meskipun sebenarnya kan ada bisa Lewat kita buat jurnal, jurnal. bisa aja sebenarnya. Tapi menurut saya buku itu adalah apa ya karya terbaik lah untuk dosen itu. Karena buku itu kan bisa dipublikasikan, ke Bisa dibaca oleh publik, semua orang ya. terus bisa dijadikan referensi juga. Dan dia juga punya tulisan kan yang cukup banyak. Iya. Nah, Iya. sehingga terstrukturlah pengetahuan yang kita masukkan ke dalam satu buku itu kan. Nah, kalau dia jurnal kan hanya satu tema tertentu Betul, dan betul. itu pembahasannya juga secara eksplisit Spesifik, aja, gitu, ya. spesifik aja. Nah, kalau buku ini kan dia agak luas, tuh Betul. banyak teori dasar kita dapatkan. Dan Insya Allah lah ya, on progress ya. On progress. pasti itu ya genre itu. Who knows gitu, nanti Kalau- kan ini perjalanan insya Allah yang kalau Allah meridhoi nanti Bang Sulaiman bisa jadi guru besar, bisa jadi Amin. profesor juga. Tentunya nanti rasanya apa ya otomatis gitu, automatically kalau seorang profesor itu biasanya menelurkan karya-karya dalam bentuk buku gitu Bang ya. On Betul. progress saat ini masih dipersiapkan segala sesuatunya masih belajar terus gitu. Dan salah satunya dia membuat jurnal, dan segala macam karena sebagai dosen juga. Saya rasa secara keilmuan ya tentunya Abang juga paham dan mengerti tentang apa yang Abang kuasai begitu. Dan perlu persiapan juga gitu untuk bisa mengarah ke situ gitu. Insya Allah nanti suatu saat nanti kita bisa membaca karya seorang Pak Dosen Sulaiman gitu ya kan. Banyak juga karena cerita-cerita di Bawaslu juga nanti bisa dijadikan sesuatu gitu di dalam sebuah buku gitu. Baik Bang, mundur lagi nih, kita mundur lagi. Bang, kalau saya tanya masa kecil Abang dulu dalam keluarga. Abang tumbuh lahir besar itu dalam keluarga yang seperti apa, yang nyamankah hidupnya atau seperti apa Bang? Boleh cerita dikit nggak? Ya kalau saya masih kecilnya kan karena orang tua kan pedagang kan, nggak kaya gitu. Cukup lah ya. Ya cukup sekali kalau di dalam keluarga. Karena semasa kecil saya masih ingat sekali itu kami sudah punya misalnya kayak video game itu
Nintendo teman-teman di sekeliling saya itu yang punya belum orang ada. kaya aja loh itu dulu. Nintendo itu kan dulu yang bisa punya itu cuma orang kaya. Abang sudah punya zaman itu? Ya zaman itu saya sudah punya. Bang, saya tuh sampai ke tetangga tahu. Iya, pinjem-pinjem gitu. Kadang-kadang dipinjemin, kadang-kadang nggak dipinjemin. Pulang nangis, minta sama Betul. ibu gitu. Nggak dikasih karena mahal banget dulu ya zaman itu. Tahun Tapi abang 90-an punya? ya. Iya, tahun Iya, 90-an. kayak parabola misalnya, kayak parabola juga itu kami sudah punya, tetangga itu juga masih ada satu lah, satu misalnya sudah ada yang punya satu, kita sudah bisa menyusul tuh yang Iya, iya, kedua. iya, iya. Ya kehidupan normal aja kalau Aman, kita sejahtera begitu. lah ya, tidak berkekurangan ya. Artinya cukup, mau ada cukup, mau ada apapun bisa gitu ya. Dan abang dilahirkan, kemudian tentunya guru pertama kita itu adalah kedua orang tua kita yang mewarnai kita, yang akhirnya nanti akan membawa kita sampai detik ini gitu. Seperti apa kedua orang tua abang ini membentuk seorang Sulaiman menjadi seperti sekarang ini? Kalau bapak itu dia orangnya kalem, Kayak abang gini. kalem sekali. Dia enggak pernah marah tuh bapak saya. Oh ya, Iya. Yang keras itu hanya ibu. justru ibu ya yang kadang-kadang main cubit-cubit gitu ya. Iya kan, tarik-tarik kuping biasanya. Itu ibu ya. Ibu. Kalau Oke. saya biasa itu nakal, bapak itu justru malah wah biasa itu. Laki-laki, Anak-anak udah ya. biarin aja gitu. Ya enggak apa-apa itu nanti dia sadar sendiri. Nah ini, tapi kalau mama kan ngomel terus. Ngomel ya. Jadi kalau kehidupan di keluarga situ balance betul. Balance ya. Jadi ada yang Perannya sabar. tuh masing-masing nih ya. Iya. Kalau bapak nih ya lebih fleksibel lah ya. Betul. Hampir tidak pernah dia marah. Kalau ibu kayak sudah punya kitab tuh harus begini, harus begini gitu ya. Wah, kalau mama saya itu ketat sekali, Pak. Keras sekali. Nggak bisa kita begini. Senakal Bahkan apa bang? Anda dulu tuh senakal apa? Kenakalan apa yang Ya. paling Anda ingat sampai detik ini bang? ya senang aja sih, misalnya kayak masuk hutan, jalan-jalan dengan teman-teman. Ngapain? Masuk hutan? Jalan-jalan aja kayak kalau Hiking anak-anak gitu, sekarang hiking? kayak ya betul, kayak Oh. suka kemah-kemah gitu. Oh. Nah, sehingga kan itu kan berbahaya tuh kalau di masih zaman-zaman 90 kan masih Banyak hutan-hutan, ya, apa, ular apa dan lain segala sebagainya ya. Nah, saya suka gitu. Bermalam itu Tapi izin kan? ya izin aja. Kadang juga enggak. Kadang kalau nggak diizinin tetap pergi ya. ya, itu kadang mama saya itu cari tuh sampai dapat, dia sampai masuk hutan enggak dapat, pulang tuh dimarahin. Kamu tidur di mana lagi kamu ini katanya. Oh, beliau berdua masih ada sampai sekarang? Kalau mama masih, bapak yang sudah enggak. Bapak sudah nggak ada Al-Fatihah buat beliau. Jadi peran sebenarnya yang paling kerasa tuh pasti yang paling judes itu ibu kita kan. Ibu, iya. Dan sampai detik ini saya yakin Bang Sulaiman masih mengingat beliau tuh ya. Kalau nggak diomelin dulu, Anda nggak akan jadi seperti sekarang. Keinget nggak kayak gitu-gitu, masa-masa kayak gitu tuh. Ternyata ibu tuh jahat sama kita tuh ada maksudnya gitu. Nah, terbukti kan Anda sekarang bisa jadi seseorang yang bisa bermanfaat untuk lingkungan, untuk masyarakat gitu. Hal apa yang paling Bang Sulaiman ingat waktu itu? Kemarahan ibu yang apa sih gitu? Apa coba? Masih ingat Yang nggak? ibu saya paling marah itu kalau saya jahilin adik saya itu. Karena kan saya anak pertama ini kan. Berapa bersaudara Bang? Saya bersaudara itu 5. 5. Kayak abang yang Saya yang pertama. paling sulung ya. Tapi waktu saya kecil itu kan saya masih berempat. Mm-mm. Nah, adik saya itu kalau saya jahilin itulah yang marah betul orang tua saya itu kan, karena mungkin keinginannya dia harus mengayomi adik saya, tapi Iya justru dong. saya malah suka ngibulin, Iya, gitu. iya, 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 Suka iya. ngerjain Iya. gitu kan. Kadang-kadang karena anak sulung itu Kasih nangis, nggak gitu. suka ada saingan ya kan. Iya. Harusnya kalau nggak ada kalian, saya jadi anak kesayangan gitu kan. Tapi saya kan sendiri laki-laki. Oh, yang Jadi lain iya, tuh cewek saya semua? tuh cewek semua. Oh ya patutlah marah. Saya Iya. pikir tadi ada di cowok, ada di Enggak. cewek disengin Yes. sampai nangis gitu. Iya. Itu yang membuat ibu murka. Ya, itu murka sekali itu, sampai marah sekali. Nah, itu aja yang saya paling ingat itu, rasa saya marah sekali ke saya itu pada saat saya jahilin adik saya itu. Ya saya marahin lah gitu kan, marahin, murka lah marah Iya, saya iya, gitu iya, kan. iya. Saya bentak habis-habisan didengar, dan dia mama saya juga marahin balik gitu, dan dia juga murka juga gitu. Ya sampai marah sekali gitu. Dan ini dua-duanya beliau berdua orang tuanya Bang Sulaiman ini orang Sulawesi ya? Ya, Bisa dipastikan keras banget itu dua-duanya, ya kan?
And then berarti sempat juga dicubit-cubit gitu? Oh iya, kalau Pasti kalau ya. itu dari kecil kan, kalau ibu kan dia kuat mukul kan, Hmm. cubit itu kuat Hmm. dia. Nah, makanya waktu saya jahilin adik saya itu kan dia marah betul, marah sekali. Tapi dulu kita rasanya kalau dicubit itu ya udahlah paling nangis gitu ya. Sedih Ya, gitu karena disakiti. Kalau anak-anak sekarang Bang, KDRT itu papa gitu atau ibu gitu ya. Awas bisa dilaporin. Ngeri anak-anak sekarang Bang, melek hukum banget. Iya kan? Ngeri sekarang. Jadi bisa mereka punya apa namanya ya, karena perkembangan teknologi juga sih ya, mereka jadinya berbeda dengan kita dulu gitu. Dan tentunya ini juga membuat apa ya, rasanya berbeda juga proses mereka untuk menjadi someone, sesuatu itu juga berbeda tentunya, tidak seinstan mereka gitu. Kita harus melewati berdarah-darah, harus melewati kemarahan-kemarahan gitu. Baik Bang, nah ini kalau Ayah sendiri kan orangnya lebih yang lebih santai lah ya, slow kalem gitu. sekali, kalem sekali. Tapi saya yakin pasti ada sesuatu nilai yang mungkin abang masih ingat sampai detik ini, yang abang ingat terngiang-ngiang gitu, kalimat atau kata-kata bapak yang tidak pernah abang lupa sampai detik ini meskipun beliau sudah tiada. Apa bang? Kalau yang saya ingat sama bapak saya itu, dia senang memberikan sesuatu itu yang memang saya inginkan tanpa saya minta. Nah, itu yang saya senang. Bahagia, ya. Ya, jadi kalau misalnya dia itu kan, bapak saya itu waktu saya ingat, jadi kan dia kalau dia jalan ke tetangga, dia lihat tuh anak-anak tuh siapa yang punya ini. Kalau anakku belum tuh dia pegang. Bahagia Jadi banget. dia memang, saya lihat formatnya bapak saya itu, dia menciptakan saya itu tidak bergantung sama orang gitu. Misalnya kita mau nonton, dia belikan televisi. Apa sih lah anak-anak lagi nih yang musim misalnya, game misalnya tadi saya bilang, dia belikan game. Biar saya tidak keluar gitu. Nah, makanya dari kecil saya itu, teman-teman tuh banyak yang ke rumah gitu main. Nah, bapak saya itu senang tuh kalau anak-anak di rumah ngumpul tuh tetangga-tetangga. Daripada keluar-keluar, Daripada takutnya saya ada apa keluar. ini itu ya. Ya mungkin karena pengaruh ibu saya kali ya, mama saya itu, karena mama saya itu keluar sedikit dari rumah itu dia cari. Jadi makanya bapak saya itu, daripada anak-anak ini mungkin ya, daripada anak dicari terus dimarah lagi nanti, Iya. nah bagus saya belikan aja gitu. Akhirnya dibuat betah di rumah, Iya. dikasih fasilitas-fasilitas itu supaya nggak keluyuran lah gitu intinya gitu ya. Itu yang saya betul, saya ingat betul sama bapakku tuh. Jadi dia selalu apa namanya, saya mau sekali barang itu tapi saya tidak ngomong, Iya. tapi dia belikan gitu. Dia orang yang cukup peka Iya, gitu ya kan, yang tanpa diberitahu pun rasanya sudah kayak bisa membaca hati dan pikiran kita gitu. betul. Wah, bahagia banget. Itu yang saya ingat dari almarhum tuh. Ya, orangnya baik benar. Begitu juga kah beliau ke apa namanya, mungkin tetangga atau ya orang-orang di sekitarnya? Apakah memang beliau orang yang cukup apa ya, welcome gitu? Kalau bapak saya itu orangnya welcome, cuma dia tidak suka bertetangga juga dia. Oh ya. Tidak suka dia. Dia di rumah terus, di rumah aja. Dia di rumah, kerjanya di rumah, kerja di rumah. Karena orangnya kalem tadi itu ya, Iya. makanya dia agak lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah bersama keluarga gitu-gitu. Malah yang banyak keluar beraktivitas itu ibu saya malah. Yang misalnya kan dagang kan, yang misalnya jualan, dia tuh yang menawarkan ke orang tuh barangnya. Terus kemudian hutang-hutang pun juga itu ibu saya semua, mama saya semua yang eksekusi. Bapak saya tuh tidak. Wow. Luar Bapak biasa. saya yang justru malah lebih banyak itu misalnya pengadaan barang itu, misalnya barang apa nih yang perlu kita dan bapak saya itu yang mengelola keuangan di rumah itu, dan saya tahu itu pada saat saya besar gitu. Oh, ternyata yang kelola keuangan ini bapak tuh. Selama ini sebelumnya taunya ibu gitu. Ya tahunya kan kalau keluarga itu kan selalunya Ibu lah ya, namanya bendahara tuh biasanya perempuan Iya, gitu ya. betul. Tapi ternyata yang punya Ternyata kemampuan bapak itu saya. adalah ayah. Betul, bapak saya ternyata yang punya. Makanya kan saya sinkron semua. Oh, ternyata kalau dia mau belanja itu ya dia belanja aja gitu kan. Ternyata dia punya uang. Dia yang pegang uang ternyata. Oh gitu. Jadi semua apa ya, kebutuhan di rumah tangga gitu ya. Beliau yang memfasilitasi yang begitu ya, karena eksekusi, ya, betul. sekaligus bendaharanya gitu. Nah, ibu ini sebagai PR dan marketing, Iya, ya kan, betul. karena berdagang. Jadi memang akhirnya harus banyak inilah ya, banyak komunikasi, banyak linknya kemana-mana Betul, gitu. betul.
sepertinya aktif banget gitu. Tapi sampai sekarang nggak, Ibu masih Masih, dengan aktivitasnya? masih Pak. Alhamdulillah masih sehat sampai detik ini ya. Wah, luar biasa. Nah, kalau sekarang gantian, kalau saya tanya dari Ibu nilai apa yang Abang dapatkan? Mungkin kalau dari ayah tadi ya bisa saya simpulkan sedikit, kalemnya dapet, terus pekanya dapet, ya kan? Terus kemudian apa namanya, nggak banyak apa namanya omong gitu, tapi actionnya nyata begitu. Kalau ibu apa? Kalau ibu tuh apa adanya dia. Orangnya apa adanya. Dia berani, tegas. Waduh, kalau Khas perempuan-perempuan iya, Sulawesi ya. kalau dia menagih itu orang udah bayar dia marah itu. Apalagi kalau udah dia janji itu dia Harus ditepati. harus. Karena itu yang beliau ajarkan kepada anak-anaknya gitu ya. Makanya kalau ada yang sampai nggak tepati janji, beliau murka banget gitu ya. Dia enggak, terus kalau dia suka orang dia sampaikan, dia enggak suka, dia suka orang dia sampaikan, dia tidak suka orang dia juga sampaikan. Nggak munafik, Iya, nggak peres orangnya, pokoknya nggak apa suka adanya dia. ngomong, iya apa adanya gitu ya. Saya lihat dia bertetangga kan gitu. Hmm. Ya beberapa selek juga dengan tetangga. Mhm. Tapi Karena kalau dia karena suka, keras wataknya ini tadi ya. tapi maksudnya dia itu kan karena dia apa adanya, ini kan ku lihat tuh kehidupan orang tua kan. Mhm, Tapi dia ndak lama tuh, misalnya dia habis selek dengan tetangga, ndak lama. mhm. Habis Udah. itu makan bareng lagi. Oh ya 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 ya. Orang Saya, yang cepat melupakan ya, saya ya. bingung juga kan. Mungkin Mhm. tetangga juga itu baik juga kan, Iya tak iya ngambil iya. hati juga kan. Heeh. Besok makan lagi nih bareng sama padahal kemarin kan sampai panasan gitu Mhm, kan. Ini besok baik lagi mhm. gitu. Ada makanan dari tetangga dikasih ke kita, kita Iya. juga balik memberikan juga makanan ke tetangga. Nah, Oh itu indahnya. nilai poinnya itu yang saya dapatkan dari mama saya itu ya, dia apa adanya orang. Apa Kalau adanya. dia suka, suka aja gitu. Mhm, Meskipun kamu tidak suka dia, dia suka ke kamu mhm, gitu. Dia tetap kasih gitu. mhm, Termasuk misalnya kan kayak adik-adiknya itu datang ke rumah, kalau dia bagus, orangnya dia kasih, dia sanjung. mhm. Kalau yang datang ke rumah itu anaknya tidak bagus, adiknya, dia marahin. Gitu. Aduh, aduh, Dia aduh. apa adanya dia tidak, mukanya itu tidak dia Jadi tidak susah bertopeng juga gitu. mau dibenci orang juga susah gitu kan Ya, karena ternyata memang watak kerasnya itu ya karena memang sesuatu yang mungkin dia anggap benar gitu. betul, Jadi bukan maksudnya untuk menyakiti atau betul. menjahati siapapun gitu. Karena itu tadi dibuktikan dengan bisa tengkar sama orang gitu tapi besoknya bisa balik lagi gitu. Dia tidak bertopeng orangnya, Nggak maksudnya bertopeng. ya kalau dia suka suka aja gitu, kalau dia tidak suka dia sampein. Ya mungkin kalau bahasa kita modern sekarang ini mungkin semacam dia kritik lah gitu, Mm-mm. supaya orang ini bisa lebih baik Lebih gitu. baik Iya, gitu. Jadi kalau bisa ngomong nih jangan baper tapi ya ini bener loh iya, yang mau aku sampein nih gitu supaya kamu nanti iya bener Pak. jadinya gitu. Cuman kan kalau orang-orang dulu, ibu-ibu kita dulu kan yang nggak sedetail itu kalau ngomong ya kan kritik ya hanya kritik gitu itu yang kadang-kadang membuat orang salah paham, dipikir Betul, mau menyakiti kita gitu padahal ini demi kebaikan gitu ya. betul. Ini ya, kayak gitu-gitu tuh kadang-kadang ya apa ya jadi hal yang lumrah kalau kita lihat ya banyak sekali ibu-ibu yang kayak gitu gitu. Tapi saya yakin juga ibu juga cukup mewarnai karakter Anda, Bang Betul. Sulaiman pastinya karena satu gen, satu darah gitu ya. Ya mungkin apa adanya juga jadi Ya, karakternya Bang saya Sulaiman ngikut gitu ya. dia tuh yang Ya kan? saya lihat sifatnya ibu saya itu yang saya ambil Nurun gitu ya. apa adanya. Jadi nggak banyak kepura-puraan, Betul, nggak suka ya nggak suka, suka ya betul. suka gitu ya, dan tidak munafik gitu. Apalagi memang arahnya pada akhirnya berkiprah di dunia yang tidak boleh ada kemunafikan di situ, Siap. iya kan? Oke, luar binasa sampai kan. Tapi memang apapun yang terjadi, apa adanya kita saat ini adalah berkat kedua orang tua kita. Betul sekali. Warna yang mereka torehkan kepada kita yang menjadikan kita sampai detik ini menjadi seperti sekarang ini adalah berkat mereka dan doa mereka tentunya. Untuk itu ya mungkin buat teman-teman di luar sana yang masih lengkap orang tuanya ya jangan sekali-sekali menyakiti ya kan. Saya rasanya apa ya ngelihat apa ya orang-orang itu bahagia, harmonis itu jadi sesuatu yang luar biasa gitu. Karena tidak semua keluarga itu kan seperti itu gitu kan. Ada juga yang mungkin agak kurang beruntung, dia ada di kehidupan keluarga yang mungkin broken home gitu kan. Tapi yang satu hal, jangan pernah down, jangan pernah drop karena broken home itu
bisa membuat seseorang anak gitu ya menjadi jauh lebih tegar, jauh lebih kuat. Buktikan gitu kalau kamu bisa menjadi seseorang yang berguna dan bermanfaat. Luar Gitu kan biasa Bang. ya. Iya. Ini kayak gini-gini ini kan ada di sekitar kita Bang. Jadi memang hal-hal yang lumrah sering kita jumpai gitu. Ya sudahlah. Baik Bang, kita ngomong lagi nih. Siap, Kalian tadi Genril, siap. Abang dari tadi tuh kalau ngomong hukum ya sudahlah ya, namanya juga dosen fakultas hukum gitu ya kan. Bang, kalau ngelihat hukum di Indonesia ini gimana sih Bang? Kok saya melihatnya gini, mohon maaf banget kalau saya kayaknya sok tahu. Ada yang kadang-kadang apa ya, nggak pas gitu. Kemudian juga ya termasuk juga hukuman yang diberikan kepada orang-orang. Ini sederhananya begini Bang, orang-orang yang katakanlah ada kayak seperti nenek-nenek mencuri singkong, mencuri buah-buahan di kebun orang, sampai di apa namanya dikurung berbulan-bulan, gitu. Bahkan ada yang tahunan terakhir itu saya dengar kotor, gitu ya. Mereka dengan mudahnya bahkan bisa dapat apa namanya pengurangan penahanan dan lain sebagainya. Gimana sih Bang hukum kita ini sebenarnya? Ini kan jadi, saya yakin ini jadi keresahan semua orang di luar sana, warga negara Indonesia. Bagaimana Abang bisa menjelaskan hal itu? Eh, Kalau saya sebenarnya kalau eh, saya mempelajari hukum ini kan sebenarnya dia ada dua aliran itu, Genril. Ada aliran normatif, ada aliran progresif. Nah, tergantung sebenarnya nih penegak hukum ini yang punya latar belakang sarjana hukum ini dia kuliahnya itu di mana. Nah, kalau misalnya dia kuliah di kampus-kampus yang menerapkan hukum yang sifatnya normatif tadi yang saya bilang alirannya, maka ya si penegak hukum tadi ini dia tidak akan melihat tuh dia itu curi apa, tapi yang jelas dia pencuri. Ya, Nah, oke. gitu. Pokoknya Dia, sudah judulnya title-nya pencuri begitu ya. dia mau curi misalnya. Siapapun dia latar belakangnya, apakah dia seorang nenek-nenek, tante-tante, atau Betul, siapapun, betul judulnya sekali. adalah pencuri. Pencuri. Oke, lanjutkan. Itu normatif. Mhm. Nah, kalau penegak hukum ini yang punya latar belakang pendidikan itu di kampus-kampus yang menerapkan hukum progresif, maka ya pasti dia akan melepaskan orang itu. Dia melihat tuh, misalnya kalau cuma nenek-nenek curi mangga ya ngapain ditangkap? Mhm. Kan ada juga tuh Ya. agent Rio. Misalnya kan yang kita lihat itu di media-media kan ada pernah hakim itu meminta kepada advokat, terus kemudian jaksa mengumpulkan uang dan memberikan uang itu kepada nenek-nenek itu yang mencuri tadi. Karena dia memang tidak ada punya uang, kesian. Kenapa dia mencuri dia? Karena dia tidak punya uang. Atas dasar kemanusiaan. Betul. Artinya, boleh saya bilang, mohon maaf, saya Iya. potong. Artinya, siapapun yang ada di persidangan saat itu sudah tidak lagi membuka kitab, sudah tidak lagi membaca jurnal dan lain sebagainya, tapi sisi kemanusiaan yang mereka munculkan. Akan ada satu pihak yang merasa tidak adil. Yang mungkin yang punya Mangga. kebun, yang punya mangga akan merasa nggak adil nih. Gitu. Betul. Gimana Anda menjelaskan? Nah, itulah maka hakim yang mau memponis tadi itu mengumpulkan uang tuh. Mereka urunan memberikan kepada nenek itu untuk mengganti rugi. Harga dari apa yang dia ambil. Ya. Jadi itu kan makanya saya lihat kalau kita hukum itu kan melihat mempelajari itu misalnya latar belakang pendidikan hakim ini. Oh dia dari anggaplah dari Unair misalnya, Erlangga Surabaya. Oh itu kan ada salah satu guru besar apa Peter Mahmud Marzuki itu kan betul-betul profesor. Beliau itu keras betul dengan penerapan hukum normatif bahwa ya hukum itu ya ini tertulis gitu. Salah ya salah. Ya, jadi rujukannya itu adalah unsur gitu. Terpenuhi unsur maka kita tidak mau tahu dia curi mangga kah, motor kah, korupsi kah, apa dan lain sebagainya. Intinya dia adalah pencuri. Maka nah kalau dia punya latar belakang pendidikan penegak hukumnya yang memang progresif, oh itu bisa tuh. Kan hakim ini kan diberikan kebebasan tuh. Yes.
karena dia decision maker istilahnya begitu ya di dalam suatu persidangan begitu. Jadi dia berhak untuk mempertimbangkan keputusan-keputusannya, ya tentunya dengan dibantu mungkin dengan jajarannya lah Betul. begitu ya. Tapi yang memutuskan adalah hak mutlak seorang hakim gitu. Kalau Bang Sulaiman, Anda lebih menganut ke hukum yang seperti apa? Normatifkah atau progresifkah? Dan kenapa? Bagusnya itu kalau sebenarnya progresif yang bagus tuh kalau menurut saya, karena kita kan bisa melihat dari sisi peristiwanya gitu. Kalau misalnya peristiwanya itu tidak terlalu banyak menimbulkan kerugian misalnya, dan ya kalau kita contoh kasusnya tadi nenek-nenek yang saya dia betul-betul orang ini mencuri untuk kehidupannya misalnya, karena kalau dia tidak mencuri dia tidak bisa makan. Yes. Ya, saya kira ya kita tidak perlu menghukum orang itu. Bahkan kalau bisa kan kita tambah gitu, kemudian kita sadarkan dia ya kalau bisa jangan mencuri lagi. Ya kan? Karena kan sebenarnya bisa loh kita sebanyak ukur orang itu kalau orang ini memang sudah punya niat atau itikat itu tidak baik. Kalau misalnya kejahatan itu atau dugaan kejahatan itu dilakukan berulang-ulang, itu kan bahasanya itu kalau di kita itu ada residipis tuh. Ya, Maka ya sudah tidak ada ampun lah iya, istilahnya. kalau misalnya masih pertama itu kan masih bisa kita berikan kelonggaran. Mungkin lalai apa Iya, dan lain sebagainya. khilaf begitu ya. Khilaf. Baik, Bang, kalau kalian lihat hukum di Indonesia ini, menurut Abang sistem hukum di Indonesia ini sudah ideal kah? Bagus sebenarnya. Sistem hukum kita di Indonesia bagus. Artinya anggapan-anggapan, kemudian juga bahasa-bahasa dari masyarakat yang mengatakan kok hukum kita tuh tajam ke bawah, tumpul ke atasnya gitu. Nah itu sudah harus ditepiskah? Sebenarnya enggak begitu, itu makanya saya bilang tadi kan itu tergantung dari penegak hukum itu sendiri sebenarnya. Kalau hukum itu jelas tertulisnya, jelas tuh. Nah, tajam ke bawah ke atas itu sebenarnya itu hanya istilah saja kan bagi pandangan kita. Iya. Selalunya ketika misalnya yang bermasalah orang kaya itu dibebaskan. Iya. Padahal kan sebenarnya hukum itu jelas tuh. Kalau ada kasus-kasus seperti itu ya sekali lagi oknum ya. Saya nggak bosan-bosannya ngomong begitu karena tapi banyak Bang Sulaiman. Oke, kita sebut oknum tapi banyak sekali. Mohon maaf banget saya harus bilang bahwa kadang-kadang keadilan tidak ada porsinya buat orang-orang kecil, masyarakat kecil begitu. Dan itu terjadi. Anda mungkin nggak bisa menafikan itu juga, Bang Sulaiman. Kita melihat fakta di lapangan kan seperti itu, Bang. Betul itu ya, Jendril. Jadi sekarang ini kenapa saya katakan bahwa hukum kita ini sebenarnya udah bagus? Karena setelah perubahan konstitusi kita itu kan amandemen dan kemudian muncul juga misalnya lembaga kehakiman yang disebut sebagai Mahkamah Konstitusi. Sekarang kalau misalnya ada pasal di dalam undang-undang itu kemudian kita dirugikan secara personal, maka kita bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Jadi istilah tumpul-tumpul tadi itu sudah tidak ada lah. Menurut saya sudah harus dibuang jauh-jauh ya. Sekarang misalnya kalau kita tidak suka, kita ngajukan judicial review. Ada misalnya peraturan pemerintah, kita ngajukan ke Mahkamah Agung. Semua kan mekanismenya ada tuh. Masih ada saluran-saluran yang bisa ditempuh gitu ya. Jadi apa ya, dengan munculnya misalnya Mahkamah Konstitusi, semakin terbuka ruang kita tuh untuk melakukan perbaikan-perbaikan hukum, apalagi kalau hukum itu mencoba untuk mengkebiri kepentingan pribadi kita. Itu biasa kita ngajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau di bawah undang-undang itu kan kita ngajukan judicial review-nya itu ke Mahkamah Agung. Dan gimana Abang melihat saat ini masyarakat kita? Kita nggak usah ngomong Indonesia deh, kita persempit lagi, Tarakan lah, gitu. Atau Kaltara lah. Apakah masyarakat kita memang sudah melek hukum menurut Abang? Apa ya, karena tidak semua juga saya jajaki Jendril, tapi ya saya melihat tertib hukum kita di Kaltara itu bagus, cukup baik.
Karena kita memang juga apa namanya tempat yang nggak terlalu besar kali ya. Gitu Betul. juga kriminalitas juga ada tapi tidak terlalu tinggi seperti di luar-luar sana gitu. Tapi menurut abang bahwa masyarakat kita sudah Bagus saja karena kan teredukasi lah ya. ya di lapas juga itu kan ternyata tidak semua warga Tarakan tuh yang dititipkan di lapas. Oh, ternyata orang-orang luar. Dari Jadi luar. betul, banyaknya orang di lapas itu bukan ternyata tidak semua orang Tarakan itu. Itu saya dapat informasinya pada saat saya melakukan sosialisasi di sana waktu Iya. kegiatan-kegiatan Bawaslu. Oh, begitu saya pikir. Itu bisa menjawab bahwa masyarakat kita tertib hukum kok ya. Dan insya Allah mereka juga sudah teredukasi dengan baik terkait dengan hukum. Kemudian juga ya artinya masyarakat kita masyarakat yang paham dengan hukum gitu Bang. Kita sebenarnya disyukurkan di sini, Ejen Rio, di Tarakan ini kita banyak perguruan tinggi kan. Nah, sehingga masyarakat di sini kan agak melek Iya, intelektual betul, tuh. betul. Jadi sudah nggak kayak dulu lah ya. Kalau dulu kita masih oke-oke aja kalau di underestimate gitu ya. Tapi sekarang kita kayaknya kalau untuk menuju ke kota pendidikan masuk akal aja rasanya ya. Karena kita punya banyak sekali apa namanya kampus di sini ya kan. Dan luar biasa juga kita menelurkan banyak sekali anak-anak generasi muda kita yang luar biasa di luar sana. Salah satunya Anda, saya rasa karena ada juga Siap, apa namanya berkiprah tuh nggak setengah-setengah di Bawaslu, kemudian juga sekarang jadi dosen gitu ya, sharing ilmu, mengajarkan anak-anak kita untuk bisa lebih teredukasi dengan masalah, especially untuk hukum gitu. Abang spesiali mengajar hukumnya apa? Apa ada turunan-turunannya hukum apa gitu? Apa bang? Kalau saya konsentrasinya itu hukum tata negara. Hukum tata negara. Kan ada hukum pidana, perdata, Mm, mm, mm. hukum bisnis, ada hukum internasional. Nah, kalau saya di hukum tata negara. Oke. Singkat kalau hukum tata negara ini apa yang ingin Anda tularkan kepada mahasiswa-mahasiswa Anda? Nah, hukum tata negara ini kan menariknya adalah kita itu lebih diarahkan untuk kemudian bagaimana bisa menciptakan hukum yang baik. Nah, kalau hukum perdata pidana ini kan sudah eksekusi aja gitu. Yes, sudah ada Iya. peristiwa yang terjadi begitu Betul. ya kan. Nah, kalau Oke. hukum tata negara ini kan kita menciptakan hukumnya tidak baik dirubah lagi. Misalnya kita sudah, misalnya undang-undang sudah dibuat sama legislator, misalnya kan DPR terhadap tugas, kewenangan, kewajiban misalnya salah satu lembaga negara. Nah, kalau kita dari sisi administrasi negaranya misalnya, kita melihat bahwa kewenangannya ini berlebihan, kita bisa mengajukan judicial review. Nah, itu. Nah, kita kan kalau di HT ini kan memang luas tuh. Jadi karena kita kan mengukur tugas-tugasnya mereka itu. Jadi undang-undang dibuat untuk kita berikan dasar pijakan kepada lembaga negara itu untuk berbuat. Nah, itu. Misalnya kayak Bawaslu kan undang-undang juga tuh. Betul. Undang Bawaslu kan. Nah, Bawaslu kan lahirnya kewenangannya itu kan berdasarkan dengan undang-undang. Nah, kalau kita HTN itu kan lebih banyak mengkaji tuh undang-undang pendirian lembaga negara tuh. Misalnya kewenangannya MPR, DPR, DPD, kewenangan menteri misalnya, kewenangan Bawaslu, KPU, Ombudsman dan seterusnya itu. Iya, iya. Nah, itulah yang kemudian kita banyak kaji tuh. Nah, kalau misalnya di dalam proses pengkajian kita kewenangan mereka masih kurang, kita bisa mengajukan untuk penambahan kewenangan supaya menjadi lebih kuat. Oh, gitu. Misalnya KPK misalnya, dia kewenangannya apa sih? Nah, itu banyak kita pelajari itu di Baik. hukum. Dan memang passion abang kayaknya di situ ya. Memang di situ passionnya. Jadi memang apa namanya? Jadi motivasi untuk ngajar itu jadi tinggi gitu kan, jadi seru kalau cerita gitu. Karena anak-anak sekarang nggak bisa kita ajari teoritis saja gitu. Berdasarkan jurnal ya nggak bisa. Jadi memang harus ada hal-hal yang membuat kita jadi semangat untuk sharing ilmu ini udah nggak bisa tekstual gitu. Karena anak-anak sekarang beda kayak anak-anak kita dulu, kayak kita dulu gitu kan. Zaman dulu kalau sekolah kan kayak gitu gitu. Baik, abang juga apakah punya rekan-rekan gitu di satu firma hukum gitu-gitu? Saya Buka praktek kah? belum Belum ada. Arahnya akan ke sana kapan? mungkin dah juga karena Konsen dulu ya untuk bisa karena kan mengajar ya. law firm itu menurut saya itu kerja-kerja khusus. Nah, tapi kalau mungkin tergabung dalam tim mungkin masih ada keinginan. Masih ada Misalnya ada
biasa ini kan juga teman-teman yang tergabung di dalam LOPIM atau kantor-kantor advokat itu kan terkadang dia meminta pendapat kita terhadap Ya. kasus tertentu. Nah, apalagi kalau misalnya saya ini kan mantan penyelenggara pemilu kan. Ya. Nah, Biasanya biasa banyak yang minta ini ya, minta bisa pendapat gitu minta ya, pendapat. Nah, bagaimana masukan. kalau misalnya pelanggaran begini bisa nggak di, nah itu. Nah, paling nanti kalaupun saya dipanggil mungkin ya paling aroma-aroma ke sana tuh. Ya. Ini agak menarik sedikit. Saya mohon izin, saya mau sedikit membicarakan tentang sidang kemarin yang melibatkan Bawaslu waktu di KPU kemarin beberapa hari yang lalu gitu. Apakah Abang juga dimintai masukan terkait hal itu? Yang diminta tuh Bawaslu provinsi. Kebetulan saya sudah keluar. Sudah keluar waktu itu ya. Atau adakah mungkin pihak-pihak yang menanyakan ya sekedar sharing lah begitu terkait hal itu, karena kan abang juga di Bawaslu ya, tentunya paham sekali. Ya kalau itu ya pasti, karena kan kasus ini kan kasus yang kemarin. Ya ada yang teman-teman komunikasi. Ya kalau saya kan karena orang hukum, Ya. ya saya itu selalu mengedepankan yang namanya alat bukti. Oke. Prinsipnya kalau kita punya alat bukti cukup, maka ya nggak usah ragu gitu, Nggak usah maju ragu. aja gitu. Siapapun ya pihaknya, artinya baik pengadu ataupun teradu begitu, kalau punya alat bukti tidak usah khawatir gitu ya. Terus yang berikutnya itu kan Ejen Rio, hukum acaranya gitu. Sepanjang proses-proses yang dilakukan teman-teman itu sudah sesuai dengan pedoman peraturan yang ada di Bawaslu, maka maju aja. Ya karena kan tahapan-tahapan penanganan pelanggaran itu kan ada tuh. Ya. Nah, kalau untuk putusan itu tergantung kajian. Jadi tidak boleh kemudian kita menjudge orang ketika misalnya kita pandangan mata kita mengatakan bahwa orang bersalah, nggak boleh. Nah, makanya kan ada istilah tadi itu, Iya. Ya praduga tak bersalah. Betul. Kalau makanya dikasih istilah dugaan kejahatan. Ya karena kalau kita mengatakan sudah kejahatan, berarti kan sudah vonis pengadilan. Nah, makanya saya sampaikan selalu buat teman-teman, untuk memutuskan begini itu perlu kajian yang lebih dalam. Karena kita terikat, tadi yang saya katakan, namanya unsur-unsur di dalam pasal-pasal itu. Iya. Nah, satu saja unsur yang tidak terpenuhi, tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa dipaksakan. Misalnya kayak money politik lah misalnya. Iya. Money politik itu kalau di dalam undang-undang tuh, misalnya kayak saya kasih uang Bung Rio, kemudian pemberian uang itu bukan dalam rangka kampanye misalnya, tidak bisa dikatakan itu politik uang. Betul. Itu dua hal yang berbeda ya. Misalnya saya kasih Bung Rio, Ejen Rio misalnya uang nih, nih uang, saya calon, ini uang, tapi saya tidak ungkapkan apapun misalnya kepada Ejen Rio kan bahwa buat pilih apa, saya buat gitu. apa gitu ya. Sedekah aja ini, pembeli beras di rumah, Ejen Rio. Boleh. Itu secara hukum tidak menyalahi aturan. Karena tidak ada unsur ajakan, tidak ada unsur kampanye. Jadi tidak boleh juga ada praduga suap itu gitu, nggak ada, nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Jadi hukum mengatur tentang itu ya. Makanya hukum itu kan rigid sekali tuh. Jadi tidak bisa kita duga-duga tuh ini udah melanggar, nggak bisa. Jadi dia harus terpenuhi semua unsurnya, baru kemudian kita mengatakan orang bersalah. Itu pun pasca putusan pengadilan. Karena kita masih jadikan orang tersangka itu juga belum tentu terpidana. Yes. Karena bisa saja nanti di pengadilan dia dibebaskan dari tuntutan. Karena proses hukumnya berjalan ya. Betul. Oh gitu. Oke. Dan ada satu lagi, Bang Sulaiman, yang kemarin saya belum sempat terjawab pertanyaan saya. Ini kan sidangnya sidang khusus ya, sidang khusus, nggak seperti sidang umum seperti yang kita tahu selama ini gitu. Apakah boleh Bang, misalnya ya ternyata diputuskan bahwa
pihak Bawaslu lah katakanlah Bersalah. menang begitu ya, katakanlah menang begitu, dan mereka dinyatakan tidak bersalah. And then akan ada tahap rehabilitasi, pemulihan nama baik. Apakah boleh dilanjutkan jika kita ingin melaporkan orang yang melaporkan kita? Bolehkah seperti itu? Di sidang yang umum ya, bukan? Ya, kalau umum itu sudah kembali ke pribadi, bisa-bisa saja. Bisa saja. Iya, Artinya misalnya deliknya pencemaran nama baik, misalnya boleh katakan. aja. Itu bisa. Apalagi kalau dimunculkan misalnya di media, itu bisa didalilkan undang-undang ITE. Oke, Bisa. oke. Tapi juga harus ada bukti ya. Ya. Ada data, bukti, fakta jadi lapangan seperti apa gitu ya. Nggak bisa sembarangan juga gitu ya. Oke. Ya, luar biasa, dan ini mungkin tentunya hal-hal yang ini kayaknya kita berdua sibuk banget ya, dari tadi saya juga ditelepon dulu gitu, tapi nggak apa-apa, ini yang membuktikan bahwa kita masih dibutuhkan Pak. Ya, santai. Baik Bang, artinya next tahap selanjutnya ini untuk kasus tersebut berarti tinggal menunggu keputusan dari DKPP gitu. Jadi majelis hakim yang nanti akan memutuskan begitu, tapi juga ada keterlibatan DKPP di situ untuk bisa membuat sebuah keputusan begitu. Oke. Dan itu memang tidak ada ininya ya Bang, tenggat waktunya? Tidak ada. Tidak ada tenggat waktunya. Jadi bisa saja 1 minggu, bisa 1 bulan, Bisa begitu. 1 tahun. Bisa 1 tahun. Tuh, di KPP kan dia bebas aja. Gitu ya. Nah, cuma hanya saja kan itu sebenarnya kalau mau dikaitkan dengan pilkada, tidak bisa lagi. Tidak ada lagi sanksi administrasi yang kemudian bisa dikaitkan dengan kontestasi pilkada kemarin. Jadi Iya, itu murni etik. Oke. Dan kalau bicara pilkada itu keputusan MK itu adalah final and binding tuh. Final ya Iya, harusnya. sudah tidak ada lagi upaya hukum. Upaya terakhir. hukum yang lain sudah tidak ada lagi. Itulah sudah ujungnya. Iya. Maka apapun gugatan kita di MK dan ketika itu dimenangkan, maka itulah sudah. Jawaban terakhir. Betul, itu keputusan terakhir. Tidak bisa lagi diganggu gugat. Baik. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan semua pihak gitu ya. Jadi tidak hanya yang terkait dengan kasus tersebut, ya mungkin Anda juga di rumah baru mengetahui karena kita sama-sama awam, pemirsa. Mudah-mudahan ini juga jadi sesuatu yang bisa mencerahkan kita. Ini Pak dosen loh, dosen hukum loh. Baik. Nah Bang, ini satu lagi nih pertanyaan. Media sosial, ya kan? Ini kan sebenarnya ini sudah dilindungi dengan undang-undang ITE ya. Sejauh mana sebenarnya? Ini kan dikit-dikit tuh masyarakat direkam gitu, jadi bukti nanti dilaporkan ke kepolisian dan lain sebagainya gitu. Sejauh mana bukti itu akan efektif gitu? Ini juga buat pembelajaran masyarakat bahwa tidak semuanya gitu loh. Maksud saya jangan semudah itu kamu mau merekam terus jadi bahan bukti, kan tidak belum tentu gitu. Seperti apa Bang yang bisa dijadikan bahan bukti? Ya, rekaman video itu bisa dijadikan salah satu alat bukti. Ada statement? Ya, termasuk ada statement. Kemudian juga ada mungkin kejadiannya mungkin seperti itu. Kalau misalnya hanya suara, misalnya ini kita nggak pakai video gitu ya, direkam gitu, itu juga bisa jadi barang bukti. Ya, cuma kan memang ya harus disertai dengan audio lah, karena kan ya kecuali kasus-kasus tertentu ya, misalnya kayak perampokan apa dan lain sebagainya, itu kan ada komunikasi tuh, langsung ngambil aja kan, Iya. pencuri kan. Nah, tapi kalau misalnya kayak menjele-jelekan orang kan harus ada. Itu bisa ya, karena sudah ada yang mengatur hukumnya, undang-undangnya mengatur tentang hal tersebut gitu ya. Karena Jadi hati-hati ya kita sekarang ya Bang ya. Tapi kan ya namanya manusia kan juga berpikir terus ya, bagaimana kemudian dia bisa lepas daripada tuntutan hukum. Yes. Sehingga dijadikan misalnya kayak strateginya itu kan menggunakan parodi aja, kita misalnya kayak semacam tari-tarian tapi dia menyinggung orang kan bisa. Iya. Itu sebenarnya tingkat kreativitas. Nah, itu menurut saya juga selat tuh untuk kemudian kita tidak bisa jadikan dasar untuk kemudian orang ini diduga bersalah gitu, karena dia kan cuma menari-nari aja, tapi di dalam proses tari-tarian itu ada sesuatu yang tergambarkan untuk menyinggung orang. Iya. Itu luar biasa. Iya, ini tergantung penangkapan masing-masing gitu ya kan. Jadi tidak secara eksplisit kita bisa tahu nih artinya ini maknanya begini, belum tentu juga kan. Ya luar biasa. Ini berarti masyarakat Indonesia ini cerdas-cerdas ya. Kayaknya melek hukumnya banget gitu. Nah itu yang jadi kadang-kadang tuh saya melihatnya, wih
gampang sekali orang-orang ini memperkarakan orang lain begitu dengan bukti tersebut gitu. Tapi memang zamannya kita sudah berbeda. Eranya sudah teknologi canggih. Kita punya semua gadget yang luar biasa sekarang dan bisa diperoleh dengan harga yang relatif cukup murah begitu dan bisa merekam ya itu tadi yang bisa dijadikan barang bukti gitu. Jadi kadang-kadang saya juga geleng-geleng kepala Bang karena melihat ini kayaknya kok kayak kebablasan ya jadinya gitu. Jadi artinya tapi juga buat kita secara pribadi kita jadi mawas diri artinya jangan sampai melakukan sesuatu yang merugikan orang lain baik secara materi maupun mentally. Ya kan karena itu semua ada negara kita negara hukum sudah diatur dengan hukum. Dan ini yang paling terbaru yang saya dengar itu adalah aturan tentang kalau kita menyebut gugup kepada teman kita itu bisa diperkarakan dan hukumannya 4 bulan. Wow. Bang, kadang-kadang kita kan kalau sama teman akrab biasa ya, gitu. Gugup lo, gitu. Sini lo, gitu. Kan kadang-kadang begitu tuh. Nah sekarang kita harus hati-hati nih, gitu. Karena ada aturan-aturan yang semacam itu. Menurut abang, mesti gitu. Gimana nih? Ya sebenarnya kalau bicara etika ya bagus aja sih. Ya, karena kita orang ke timur ya, gitu. Karena budaya-budaya, kalau saya sebenarnya hampir seluruh budaya Indonesia itu ya punya budaya yang etika selalu di atas gitu. Ya kalau saya sepanjang untuk kebaikan ya kenapa tidak memang. Biar kita tidak mudah menyinggung orang kan. Iya. Karena kan biasa kalau kata-kata gugup itu karena kita terbiasa dengan teman, Iya. sehingga terkadang kita ketika sama orang itu lepas. Iya sih. Padahal sebenarnya Iya, kan iya. tidak ada Itu niat yang kita. dikhawatirkan ya. Betul. Ya juga sih. Supaya nggak jadi kebiasaan gitu ya. Betul. Ini kan kadang-kadang mulut lemes ya. Kadang-kadang Betul. langsung, lupa ternyata Iya, jadi gugup lebih tuh. tua bahkan Iya. gitu ya. Orang-orang yang bukan circle kita, iya juga sih. Betul. Ya sih. Ya orang-orang yang seperti kami-kami ini yang terbiasa begitu sih kadang-kadang aneh gitu. Tapi sebenarnya itu bukan sesuatu yang aneh. Ini ya, namanya juga kita hidup di apa namanya jadi orang timur Betul. yang selalu syarat dengan nilai-nilai ketimuran gitu ya. Ya memang harus dijaga gitu ya. Menurut saya bagus itu. Itu tameng supaya Tetap santun ya. paham-paham barat itu kan tidak mudah masuk. Yes. Dengan apa ya, dengan kehidupan teman-teman barat itu kan apa adanya itu. Biasa aja yang kayak begitu-gitu. Iya, Dia bisa membedakan antara binatang dengan manusia kan. betul. Yang namanya binatang ya binatang aja. Bahkan gitu. panggil Yang emak namanya bapaknya namanya dipanggil, ya kan? yang namanya manusia kan manusia aja. Kalau kamu manusia kau panggil binatang kan ya enggak masuk tuh. Iya, Logik betul. kan enggak Tidak logik. ada tata keramanya kayaknya masih kita yang pegang ya kalau mereka udah nggak urusan lah Nah, kayak itu gitu. kan budaya kita kan. Budaya kita Itu memang begitu. menurut saya kantor-kantornya itu, dan itu bagus Bagus-bagus luar aja. biasa ya. Baik, luar biasa hari ini. Jadi ini kalau kita terusin kayaknya sampai nanti habis maghrib belum selesai kayaknya. Bang, saya mau melihat point of view seorang Sulaiman. Anda bisa dibilang bahwa bergerak di bidang hukum ya, jadi apa namanya pegiat begitu. Sudah cukup lama bahkan sekarang Anda sudah menjadi seorang dosen pengajar di bidang hukum begitu. Apa yang kalau diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu terhadap sistem hukum di Indonesia, apa yang ingin Anda lakukan? Ya, yang pertama itu kan kita menciptakan aturan itu untuk kesejahteraan, Oke. mempermudah semua akses-akses masyarakat. Terus kemudian menciptakan misalnya regulasi yang berbau kearifan lokal. Apa? Ya kurang lebih begitulah, Bang. Ya kalau saya bahasa gitu kan kayak kearifan lokal itu misalnya kayak anak daerah misalnya. Tapi kan tidak lantas kemudian kita mengesampingkan orang dari luar gitu kan. Misalnya contoh terhadap pendidikan lah misalnya kan. Oke. Karena saya kan di dosen. Misalnya ada aturan yang kemudian bisa menampung anak daerah misalnya yang tidak lulus di ujian pertama tuh apa sih namanya SBMPTN misalnya, dan seterusnya itu ada 2 tahap kan itu, 3 tahap sama mandiri. Nah kalau misalnya ada aturan yang kemudian memberikan ruang kepada lokal, maka ketika mereka tidak lulus itu maka orang lokal bisa pakai jalur mandiri untuk masuk tanpa tes. Kalau mau tidak perlu dites, sepanjang dia orang Kaltara silakan masuk.
Nah, kan muncul tuh pertanyaan, bagaimana kalau terlalu banyak tidak memenuhi kuota? Ya, ya. Maka kan yang menjadi penilaian adalah nilai rapot aja. Nilai rapot SMA-nya ya. Iya, nggak usah pusing mengenai masalah itu. Nah, ini berdasarkan nilai rapot, ini aja yang masuk nih. Kita ranking aja, susun. Misalnya Sulaiman dapat 10. Ya. Rio dapatnya Rio misalnya dapat 9. 9. Masuk. Yang dibutuhkan 10. Nah, yang siapa nih, Andi 9 lagi, Saru 9 lagi, Irfan 5, Irfan gitu. 5, Adan 4 gitu ya. Nah, sampai kemudian yang berikutnya kan sudah nilainya rendah betul kan, nggak usah dikasih masuk. Berarti ya kalau yang nilainya rendah harus tahu diri lah ya. Betul. Gitu ya, harus tersingkir ya sudah. Kan kita sudah mengakomodasi, Betul. mengakomodir kan. Ada tahap-tahap jalan-jalan yang Betul. sudah dilewati begitu. Tapi memang untuk sekarang belum ada aturan itu ya Bang ya. Makanya banyak sekali mungkin anak-anak kita Betul. yang lokal itu agak kurang bisa terakomodir Betul. gitu. Insya Allah ke depannya mungkin ya Bang ya. Nanti bisa. Ini juga jadi masukan lah kan, masukan yang positif. Mudah-mudahan ya paling tidak karena kita tinggal di sini ya paling tidak jumlah paling besar yang ada di dalam kampus tersebut ya orang kita lah, anak-anak kita gitu. Supaya ya adil dan meratanya tuh lebih terasa gitu ya kan. Kita harus sadari itu. Terakhir, Mas Sulaiman, Anda cukup jadi someone saat ini aja, jadi cukup seseorang yang cukup berhasil di bidangnya. Hari ini mungkin menurut Anda masih terus belajar untuk mengejar menjadi sesuatu yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Siapa yang paling ingin Anda sampaikan rasa terima kasih mendalam dari lubuk hati Sulaiman? Ingin disampaikan kepada siapa? Dan siapa yang paling berjasa yang menjadikan Anda seperti sekarang ini? Kalau saya ini jadi sebenarnya karena orangnya itu kan supel itu ada banyak sebenarnya, banyak sekali orang-orangnya itu yang cukup membantu saya itu. Misalnya dari kampus, misalnya hari ini kayak Pak Saprudin misalnya kan di kantor Fakultas Hukum itu, termasuk Pak Rektor di Pas Borneo juga, Prof Yahya itu juga salah satu orang yang selalu mensupport saya. Teman-teman saya misalnya itu banyak, ya, termasuk Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara. Ada sahabat saya namanya Ricky Valentino, itu banyak tuh. Ada si Mas ganteng itu ya, luar itu biasa. Orang-orang yang selalu ada di circle-nya saya, Bang Sulaiman. mendukung. Ada Bang Nasruddin juga yang sekarang komisioner KPU. Banyak sekali orang-orang ini yang kalau bisa saya katakan terima kasih. Bapak angkat saya misalnya ada Pak Jamari itu. Ya, Pak Jamari. Iya, itu bapak angkat saya itu luar biasa sekali. Salah satu orang yang support, bukan hanya sekedar support, memberikan uang gitu untuk biaya kehidupan. Banyak sekali sebenarnya. Ada Aji Chen di sini yang di Karangbalik, saya pernah tinggal di rumahnya juga. Nah, itulah orang-orang yang kemudian saya kalau bisa, orang yang paling berjasa di dalam kehidupan saya. Selain daripada orang tua dan keluarga saya kan. Inilah orang-orang. Artinya cukup luas ya pergaulan Pak dosen ini ya, bisa sampai di mana-mana, diangkat anak bahkan, ya kan? Artinya Anda pandai membawa diri begitu ya. Terakhir untuk UBT tercinta, gitu. Apa harapan Anda ke depannya? Tidak hanya melulu di fakultas Anda ya, Fakultas Hukum secara keseluruhan, Anda ingin UBT ini bagaimana nanti ke depannya? 10-20 tahun ke depan. Ya, yang jelas kan kita butuh banyak lembaga-lembaga kajian itu yang dibuat oleh UBT. Yang menurut saya pun lembaga yang dibuat itu kan non anggaran aja. Nah, sehingga proses pengkajian permasalahan yang ada itu lebih spesifik. Misalnya contoh, ada lembaga yang berkaitan dengan otonomi daerah dan kebijakan publik misalnya. Maka setiap isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan publik, maka lembaga yang di kampus inilah kemudian yang diserahkan untuk melakukan proses pengkajian itu, membentuk tim dan seterusnya. Nah, misalnya ada lembaga perikanan misalnya, isu-isu perikanan. Maka ketika ada persoalan terkait dengan isu-isu perikanan, maka lembaga inilah yang kemudian melakukan proses pengkajian lebih dalam dan membentuk tim
untuk memecahkan persoalan-persoalan. Nah itu menurut saya. Nah hari ini kan saya belum melihat tuh di UBT tuh, belum melihat apa UBT menciptakan lembaga-lembaga internal kampus yang non anggaran. Nah kalau kayak di UGM itu kan udah banyak sekali tuh. Waktu saya kuliah di sana misalnya kayak ada pukat anti korupsi itu kan. Yang dulu saya masuk itu kalau tidak salah itu direkturnya itu Profesor Denny Indrayana. Sekarang kalau tidak salah itu apa nih kalau kita panggil Uceng itu Pak Jenal. Nah itu maksud saya yang kayak begitu-gitu tuh yang harus dibuat tuh supaya harus ada di sini. Betul. Jadi selama ini kan yang selalu ambil adalah fakultas aja gitu. Misalnya aromanya hukum. Nah sehingga kan teman-teman yang mengambil itu kan tidak fokus karena dia harus melaksanakan kegiatan lain selain daripada kegiatan yang bersifat spesifik tadi. Misalnya ya ini sederhana lah, misalnya contoh berbicara misalnya hukum, tapi hukumnya tata negara. Nah kemudian dikasih misalnya sama Pak Dekan misalnya, atau Wakil Dekan, atau Kajur misalnya. Tapi Kajur ini atau Wakil Dekan ini jurusannya tuh pidana. Nggak pas dong jadinya. Dia kelola misalnya. Akhirnya kan aduh, saya bilang ya meskipun kan sebenarnya kita di S1 itu diajarkan semua ya. Tapi kan pada saat penulisan skripsi itu kan kita langsung sudah diarahkan untuk kemudian fokus tuh. Otomatis sudah spesifik masing-masing ya. Kita mau konsentrasi bidang apa, bidang hukum apa gitu. Nah, itu maksud saya itu. Lembaga-lembaga yang beraroma keilmuan khusus. Itu yang harus didirikan di Borneo. Ya, jadi itu juga menurut saya tempat penyaluran dosen-dosen tuh. Iya kan. Misalnya itu kan non anggaran juga, tidak ada juga misalnya kewajiban kampus itu untuk mendanai. Operasional dan lain sebagainya. Kalau ada dikasih, kalau tidak ada kan tidak masalah juga gitu. Nah, misalnya juga kampus anggaplah melalui LP2M atau LP3M misalnya dapat penelitian nih berkaitan dengan otonomi daerah, kan bisa dipakai itu lembaga itu untuk melakukan penelitian. Jadi ada tempat juga ya kan. Bisa jadi fasilitas publik juga, bahkan tidak hanya melulu orang-orang di sivitas akademia gitu kan. Jadi memang harus ada hal semacam itu ya Pak. Oke, luar biasa. Hari ini kita ngomongnya agak berdaging ya. Saya jarang bisa ketemu Anda, Pak dosen, gitu ya. Dan hari ini kita ngomong begitu dalam, begitu ya, luar biasa. Dan saya bisa melihat sisi lain dari seorang Sulaiman, gitu ya. Dan selama ini saya melihatnya nggak banyak nggak banyak tingkah, gitu ya, kalem kemana-mana, artinya bersahaja, gitu ya. Saat ini sudah jadi dosen di Fakultas Hukum, semakin memperkuat posisi Anda menjadi seseorang nantinya ke depan insya Allah. Baik, dan tentunya masih banyak tentunya target-target hidup begitu dari Anda sendiri, apa yang ingin Anda capai nanti 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Dan saya masih melihat Anda adalah orang yang tidak pernah puas, gitu. Selalu ingin belajar lebih banyak gitu, dan menyumbangkan sharing dengan siapa saja, karena masih sering kumpul-kumpul ngopi-ngopi dengan berbagai kalangan gitu, yang anak muda, yang orang tua, yang pejabat gitu. Ini artinya juga menandakan bahwa Anda cukup pandai membawa diri karena punya circle yang begitu banyak gitu. Tetap sehat Pak dosen. Kami menantikan gebrakan-gebrakan baru dari seorang Sulaiman gitu ya. Nanti yang mungkin di luar dari dunia pengajaran gitu ya. Who knows gitu, karena saya nggak tahu nanti apa yang bisa terjadi, apa yang bisa Anda lakukan gitu. Yang jelas harapan kita bahwa anak-anak kita ini ke depannya lewat Anda tentunya sebagai dosen pengajar di sana nanti akan mampu menjadi generasi penerus kita gitu, jadi jauh lebih baik dari kita, yang juga akan ikut mewarnai pembangunan daerah kita untuk menjadikan Tarakan dan Kaltara lebih maju lagi, apapun bidangnya, termasuk juga di bidang hukum. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya Pak dosen. Salam buat keluarga, tetap sehat, tentunya itu nomor satu, karena meskipun Anda bilang tadi sudah mengurangi kesibukan yang banyak tadi itu, tapi kan banyak juga masih yang Anda ikuti nih. Tapi yang jelas sehat itu adalah nomor satu, gitu. Tetap sehat. Siap.
kami akan kembali lagi mengundang Anda tentunya kalau nanti saya mendengar Pak Sulaiman lagi buat ini gitu, ada gebrakan ini. Saya orang pertama yang akan menelpon Anda. Terima kasih banyak Pak Siap. dosen, Bang Sulaiman. Sukses selalu ya. Siap. Dan Terima kita kasih harus banyak. menutup ini. Kita akan kembali tentunya di pembicaraan-pembicaraan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Anda telah bergabung bersama Podcast Obsesi. Sampai jumpa di episode berikutnya.